Apa saja syarat saat positif COVID itu bisa isolasi mandiri atau isoman agar tidak usah isoter atau dirawat di rumah sakit? Lalu apa saja yang harus dilakukan saat isoman baik oleh kita ataupun keluarga kita, dan gejala-gejala apa saja yang harus diwaspadai saat kita isoman? Kembali di channel Dokter Puskesmas. Kali ini saya akan membahas seputar isoman atau isolasi mandiri. Jadi, apa saja syarat agar bisa isoman atau isolasi mandiri di rumah sendiri? Kemudian apa yang harus dilakukan selama isoman? Dan gejala apa yang perlu diwaspadai saat isoman? Di video sebelumnya saya sudah membahas ya derajat gejala COVID-19. Jadi mulai dari asimptomatik atau tanpa gejala, gejala ringan, sedang, dan berat, serta kritis beserta ciri-cirinya masing-masing. Nah, ini ada hubungannya dengan video kali ini. Jadi setelah kita tahu derajat gejala masing-masing, selanjutnya kita akan bahas langkah selanjutnya ya. Sekarang kita mulai dari gejala yang tanpa gejala atau asimptomatik serta derajat ringan. Jika seseorang sakit COVID tanpa gejala atau asimptomatik atau gejala ringan, maka orang tersebut dapat melakukan isolasi secara mandiri atau isoman atau terpusat di fasilitas kesehatan publik yang tersedia atau yang disediakan oleh daerah masing-masing. Nah, sedangkan pada derajat sedang, berat, serta kritis, maka harus dilakukan perawatan di rumah sakit agar mendapatkan perawatan. Dan jika terjadi kegawat daruratan dekat dengan fasilitas atau alat-alat yang dibutuhkan. Jika derajatnya sedang, maka dapat dirawat di ruang isolasi biasa. Jika berat atau kritis, maka dirawat di ruang ICU atau HCU tergantung dari ketersediaan pada rumah sakit masing-masing. Tadi yang tanpa gejala serta gejala ringan itu kan bisa isoman atau isoter. Isoter itu berarti isolasi terpusat ya. Siapa-siapa saja dapat melakukan isoman atau isolasi mandiri di rumah masing-masing jika memenuhi syarat klinis dan perilaku serta syarat rumah dan peralatan penunjang lainnya. Ini kita bahas syarat klinis dan perilaku dulu ya. Jadi jika usianya kurang dari 45 tahun, tidak ada komorbid, dan bisa mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya, dan berkomitmen untuk tetap isolasi sebelum diizinkan keluar atau sebelum selesai isoman. Kemudian yang kedua adalah syarat rumah dan perlengkapan lainnya. Dapat tinggal di kamar terpisah. Jadi misalkan mempunyai lebih dari satu kamar ya rumahnya. Lebih baik lagi jika ada lantai yang terpisah. Misalkan lantai 1, lantai 2. Kemudian ada kamar mandi di dalam rumah terpisah dengan penghuni rumah lainnya. Jadi kamar mandinya berarti 2 ya. Nah, dan bisa mengakses pulse oximeter. Jika syarat klinis tidak terpenuhi, jadi misalkan gejala tanpa gejala atau gejala ringan, tapi usianya di atas 45 tahun, atau ada komorbid, maka harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter. Nanti dokter yang menentukan langkah selanjutnya. Jika tidak memenuhi syarat A dan syarat B, maka orang tersebut harus melakukan isolasi terpusat atau isoter di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh daerahnya masing-masing. Kalau memang di daerahnya tidak ada tempat isoter, ya berarti isoman. Namun tetap jaga protokol kesehatan dan perhatikan gejala-gejala yang harus diwaspadai, dan misalkan nanti ada gejala-gejala tersebut harus segera dikonsultasikan ke pemantau atau ke FKTP terdekat. Nah, berikut ini adalah gejala-gejala yang harus diwaspadai tersebut. Yang pertama, saat dicek menggunakan pulse oximetry, saturasi oksigennya kurang dari 95%, kemudian demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Terdapat kesulitan bernapas, sesak nafas, atau frekuensi napasnya lebih dari 24 kali per menit kalau pada anak sesuai dengan usianya. Pada video sebelumnya yang tentang derajat gejala sudah dibahas ya. Napas cepat pada anak itu seberapa sesuai dengan usianya. Kemudian wajah atau bibir kebiruan, batuknya malah bertambah berat. Kemudian nyeri pada dada, gangguan kesadaran, baik itu bingung atau gangguan tidur yang berat. Kemudian tidak mampu makan, minum, dan berjalan. Diare, apalagi diarenya sering sekali, yang dikhawatirkan nanti ada dehidrasi ya. Kemudian pada bayi dan anak merintih, pernapasan cuping hidung. Jadi saat bernapas cuping hidungnya ikut bergerak, itu tandanya anak tersebut sedang sesak.
Nah, jika pasien isoman kesulitan bernapas, sesak napas, saturasi oksigen kurang dari 95%, maka dapat menggunakan oksigen untuk pertolongan pertama, misalkan di rumah punya oksigen, dan segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. Kalau yang tidak punya oksigen harus segera ke rumah sakit ya. Sekarang kita akan membahas apa saja yang harus dilakukan oleh pasiennya atau oleh keluarganya serta lingkungannya seperti apa saat sedang melakukan isoman. Yang pertama, kita mulai dari pasiennya dulu ya. Yang harus dilakukan oleh pasiennya saat sedang isoman adalah selalu menggunakan masker, terutama saat keluar kamar dan berinteraksi dengan keluarga. Maskernya masker bedah ya, dan cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, saat isoman ini sebisa mungkin jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain yang sehat. Upayakan kamar tidurnya terpisah atau sendiri jika fasilitas tersedia. Dan menerapkan etika batuk saat sedang batuk. Gunakan alat-alat pribadinya secara tersendiri. Alat makan, alat minum segera dicuci dengan air sabun. Berjemur 10-15 menit setiap hari. Jamnya 9 sampai jam 3 sore. Pendapat tentang berjemur ini banyak sekali ya. Namun yang ada di Pedoman Manajemen Klinis Kemenkes itu jam seperti ini. Pakaian yang telah dipakai terpisah, dicucinya, ukur dan catat suhu tubuh serta saturasi oksigen. Segera beri informasi ke petugas penentau atau FKTP atau keluarga jika mengalami seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Selanjutnya kita ke lingkungan atau kamarnya ya, harus seperti apa. Jadi perhatikan ventilasi, cahaya dan udaranya. Membuka jendela kamar secara berkala. Bila memungkinkan, menggunakan alat pelindung diri atau APD saat membersihkan kamar, tidaknya masker, dan bila memungkinkan sarung tangan dan goggle. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin. Kemudian bersihkan kamar setiap hari, bisa dengan air, sabun, atau bahan desinfektan lainnya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh keluarga kita? Yang pertama, jika kontak erat, maka periksakan diri ke FKTP atau rumah sakit. Alur yang kontak erat sudah dibahas ya di video-video sebelumnya. Kemudian, anggota keluarganya senantiasa pakai masker, apalagi jika berinteraksi. Jaga jarak minimal 1 meter dari pasien yang sedang isoman jika yang tidak ikut isoman. Kemudian senantiasa mencuci tangan. Jangan sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangannya bersih. Dan ingat senantiasa buka jendela rumah agar sirkulasi udara tertukar. Bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh oleh pasien seperti gagang pintu dan lain-lain. Semoga yang sedang isoman segera sehat kembali ya, segera pulih kembali, keluarganya tetap sehat, dan semoga bisa beraktivitas kembali, bisa bekerja kembali, bisa beribadah dengan baik kembali. Kalau ada saran-saran boleh tulis di komen ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.